Udah bensinnya capek. Yang motor siapa, yang tanggung jawab malah siapa? Ini juga peralatan kelas adanya banget. Hasil kelas kita kemana? Iya, uang kas kelas kita juga gak jelas dipakai buat apa. Padahal kan tiap minggu ditagih terus. Kayak kita kerja, yang lain malah santai, gak ada banget. Tahu nggak sih? Ini mirip banget sama kondisi sebelum revolusi Rusia. Kau bisa nyambung? Rusia, rakyat menderita, tapi pemimpinnya Kaisar kelas 2 otoriter gak peduli. Jadi rakyatnya capek sendirian. Iya, rakyatnya banyak yang miskin, lapar, ditambah disuruh perang. Sama aja dong. Kita yang kerja, yang lain enak-enakan. Ngapain? Awalnya demo, meminta mereka. Nah betul, terus makin gak ada lagi, hak mereka gak didengar, malah pada ditembakin oleh demonstran itu, tahu? Serius? Oh iya, baru inget. Waktu itu tentara malah balik melawan kan? Akhirnya SAR jatuh dan itu jadi revolusi Rusia pertama pada bulan Februari tahun 1719. Jadi setelah itu semuanya beres. Harusnya sih. Nyatanya enggak, pemerintah baru juga gagal. Gimana dong kalau gitu rakyatnya makin kecewa gak sih? Iya, sampai pada akhirnya muncul Lenin. Lenin? Siapa dia? Terus cobain aja. Dia masih harapan itu aja sih kak, janjinya kehidupan rakyat lebih baik. Janji, tapi rakyatnya gimana? Percayainya? Oh iya, iya. Oh my god, Rusia. Iya kan, kayak gitu, bener. Yang maksud si Feby itu gimana sih tentang revolusi? Oh itu, aku juga kurang ngerti sih. Gimana sih? Gimana Amel? Bentar dulu. Yang tadi maksud si Feby tentang revolusi itu kayak gimana sih? Oh yang itu, aku juga kurang ngerti sih. Kalau gitu gimana kita pelajarin bareng-bareng, kita cari tahu di internet gitu kan? Yuk, boleh gas. Yuk. Jadi, revolusi Rusia itu terjadi pada tahun 1917. Revolusi ini muncul pada saat terjadinya Perang Dunia ke-1. Waktu itu, saat Rusia sedang mengalami kekalahan pada Perang Dunia ke-1 tersebut. Aku tambahin ya, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya revolusi Rusia tahun 1917. Yang pertama itu pemerintahan Tsar Nicholas II yang reaksioner. Yang kedua, susunan pemerintahan Tsar yang buruk. Yang ketiga, perbedaan sosial yang mencolok. Keempat, tanah pribadi. Kelima, munculnya aliran-aliran. Keenam, kekalahan pasukan perang Rusia di daerah Tannenberg dan Danau Missouri membuat rakyat kecewa dan kepercayaan pada Tsar menghilang. Rakyat jenuh melihat perang dan menginginkan perdamaian. Yang ketujuh, bahaya mengancam. Jadi gitu. Iya kayak gitu faktor-faktornya. Ternyata begitu ya. Kalau gitu dampak keseluruhannya kayak gimana tuh? Oh iya, seingat aku itu jadi munculnya paham komunis ke seluruh dunia. Kayak di beberapa negara seperti Eropa Timur, Tiongkok, Vietnam, bahkan Kuba. Tapi kalau di Indonesia kayak gimana? Sementara kalau di Indonesia itu kan pernah tuh masuk paham komunis dengan adanya partai komunis itu sendiri. Kalian tahu nggak soal tentang Hans Michels ini? Nggak tahu. Jadi Hans Michels ini itu dia orang Belanda yang mengenalkan paham komunis ke Indonesia. Hans Michels ini pernah tinggal lama di Rusia. Terus yang kedua, nggak cuma menyebar aja, paham komunisme ini juga pernah jadi ideologi dari beberapa negara. Seperti di Tiongkok itu pada abad ke-20 deh pokoknya. Tahu aku, Perang Dingin setelah Perang Dunia Kedua, Uni Soviet dan dengan negara-negara blok sekutu itu keluar sebagai pemenang kan? Iya betul. Oh gitu, makasih ya udah ngejelasin. Ngomong-ngomong soal tiket kelas sama pas kelas itu mau diomongin minggu depan gak sih?
Boleh? Yuk, kita benar. Ayo kelas aja. Yes, nah, ya, yuk. Yuk. Negara naon? Ya, yang beres-beres itu terus udah dikasih jadwal, gak semuanya tanggung jawab. Dan kita juga ngerasa uang kas tuh gak jelas pengeluarannya buat apa. Kalian ngerasa gitu ya? Iya, kita cuma pengen semuanya ikut tanggung jawab dan transparan biar adil gitu loh. Kita atur ulang semuanya. Dari mulai piket, uang kas, pokoknya biar adil deh. Betul. Ya, untungnya ketua kelas kita bukan Citras ya. Jadi, kita tuh mau ngomongin soal piket kelas sama pas kelas. Nah, iya kan selama ini juga gak adil.